Shalom, shalom, narai kabar, semua barigas, amin. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini minggu-minggu terakhir di mana kita akan menyelesaikan tahun ini. Dan minggu ini adalah minggu Natal bagi kita semuanya. Berkenankanlah saya bisa mengatakan kepada kita semuanya selamat hari Natal di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Allah Immanuel itu ada bersama dengan kita, amin. Allah yang menyertai kita senantiasa, yang lahir bagi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Dan dia Allah yang mendatangkan segala kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya bahwa orang benar hidup oleh iman. Judul firman Tuhan hari ini adalah orang benar hidup oleh iman. Mari kita membaca Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang percaya katakan, amin. Jadi firman Tuhan jelas berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita bertanya siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah saudara dan saya. Orang yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus oleh darah Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya oleh Injil yang diberitakan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pada saat saudara dan kita semuanya, saudaraku, percaya kepada Yesus lewat pemberitaan Injil itu, maka kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang pertama-tama kita peroleh adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Iman pertama-tama yang kita peroleh, yang Allah berikan bagi kita untuk kita dipanggil, dipilih, sehingga kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus, maka itulah yang menyelamatkan kita. Jadi iman keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus adalah titik tolak kepada iman yang lebih dalam lagi. Iman yang lebih dalam lagi, bahkan iman yang tanpa batas. Jadi titik tolak iman kita adalah percaya kepada Yesus yang memimpin dari iman kepada iman. Sehingga orang-orang benar itu, saudaraku, akan hidup oleh imannya, saudara. Jadi iman yang pertama tidak bisa kita hanya sampai di situ saja. Karena iman kita akan terus bertumbuh untuk segala situasi, untuk segala kondisi kehidupan kita, untuk segala perjalanan hari-hari kita. Maka kita melangkah dengan iman di dalam anak Allah tadi, yang kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang memberkati kita. Itulah sebabnya kita hidup karena iman itu, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa iman itulah menjadi dasar dari sebuah kehidupan kita, saudaraku. Jadi iman adalah dasar dari sebuah kehidupan kekristenan. Maka tanpa iman, maka tidak ada kekristenan yang sejati, saudara. Kekristenan yang sejati dimulai dari sebuah dasar, yaitu iman.
Iman kitalah saudara yang akan membawa kita masuk kepada sebuah perkara-perkara yang jauh lebih besar yang sudah Allah sediakan. Iman kitalah saudaraku yang akan membawa kita dalam sebuah kehidupan yang berkemenangan dan keberkemenangan. Iman inilah yang menjadi dasar dari sebuah kehidupan kekristenan kita. Amin saudara. Tanpa iman firman Tuhan berkata tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah hidup karena iman. Jadi hidup di dalam iman itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang melakukan perjalanan kehidupannya ini dan itu bekerja, tetapi tidak berdasarkan iman percaya bahwa Allah menyertai dia, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat seseorang melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, tetapi dia tidak percaya bahwa Allah ada bersama dengan dia, memberi kekuatan, memberi pertolongan, sehingga dia mengandalkan pikirannya sendiri, itu tidak iman. Pada saat orang melakukan tanpa iman, maka firman Tuhan berkata tidak berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Nah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih memperlihatkan kepada kita bahwa iman adalah perkara yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Imanlah saudara yang menjadi sebuah titik tolak untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan. Sehingga pertanyaannya adalah apa itu iman? Iman itu apa? Saudaraku yang terkasih, saya membaca Ibrani 11 ayat 1. Kita membaca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan. Jadi dasarnya itu adalah iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman sudah melihat apa yang belum terlihat. Itulah iman. Iman sudah menerima apa yang belum dia terima. Apa itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Jadi iman bukan berdasarkan logika. Iman bukan timbul dari logika, dari pemikiran kita. Iman timbul dari percaya kita. Jadi percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena kita tahu bahwa Allah yang sudah memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun segala sesuatu yang kita harapkan kepada Dia, maka kita tahu bahwa kita sudah menerima dengan iman. Di dalam iman kita sudah melihat walaupun itu belum terjadi hari ini saudara. Itulah sebabnya seperti minggu lalu kita berbicara bahwa iman itu sekarang. Iman itu bukan besok. Iman itu bukan minggu depan. Iman itu bukan bulan depan, bukan tahun depan. Iman itu sekarang. Pada saat kita mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan, mungkin akan terjadi 1, 2, 3 tahun atau beberapa lama di depan, tetapi kita sudah menerimanya hari ini, sehingga perjalanan hari-hari kita itu adalah perjalanan yang terus berkemenangan dan berkemenangan, walaupun sepertinya situasi kondisi kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa bisa terjadi begini. Bukan itu lagi menjadi dasar dari sebuah tolak ukur kita, bukan keadaan-keadaan yang menjadi dasar dari sebuah pengharapan kita, tetapi iman. Jadi iman saudaraku adalah sekali lagi melihat yang belum terlihat.
Menerima yang belum kita terima saudara. Kita sudah menerimanya hari ini. Kita sudah melihatnya hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah sebuah pengharapan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus walaupun belum menjadi kenyataan. Amin. Inilah sebuah kemenangan kehidupan kekristenan. Dia berjalan melangkah dengan iman. Orang benar akan hidup oleh imannya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata saudaraku bahwa Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Nah, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus inilah yang menjadi iman percaya kita bahwa Yesus hidup di dalam kita dan langkah-langkah kita pun akan dituntun oleh Yesus yang ada bersama dengan kita, yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin perkara-perkara dalam kehidupan kita dia tidak menyertai? Bagaimana mungkin perkara-perkara dalam segala hal yang kita hadapi dia tidak menolong kita? Tidak mungkin. Yesus yang mengasihi kita, yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, dia akan terus tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita, menolong kita, membantu kita dalam segala masalah, pergumulan, tantangan kehidupan kita. Inilah yang harus kita percaya, sehingga kehidupan kekristenan kita tidak tinggal dalam sebuah ketakutan dan ketakutan saudara, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang hidup di dalam kita, itulah sumber kemenangan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, memang sekali lagi hidup ini misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita bukan Tuhan yang maha tahu. Kita bukan Tuhan yang bisa melihat apa yang ada di depan. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan kasih karunia untuk bisa melihat sesuatu. Tidak semuanya bisa begitu saudara. Tetapi kekristenan lebih berbicara kepada langkah-langkah iman. Kekristenan lebih berbicara kepada sebuah pemikiran, sebuah pandangan, sebuah hati yang berpaut kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia melangkah dan melangkah, maka saudaraku, iman itulah yang membawa dia kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan. Karena ada Yesus di dalam kita saudaraku yang terkasih. Nah saudara yang terkasih, bahwa iman itu timbul dari mana? Sehingga kita bisa mengalami atau menjalani sebuah kehidupan yang berkemenangan. Roma 10 ayat 17 berkata, Roma 10 ayat 17 berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kehidupan ini saudara, kita tidak akan pernah bisa mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kemenangan kalau tidak ada iman. Jadi iman ini dari mana datangnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dari firman Tuhan. Itulah sebabnya seorang percaya harus bergaul dengan firman. Saudara dan saya harus bersekutu dengan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati kata firman Tuhan. Supaya perjalananmu berhasil. Supaya engkau beruntung dalam kehidupanmu. Allah sudah menyediakan kemenangan dan tuntunan bagi kita. Yaitu firman Tuhan. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita renungkan itu, yang kita dengar itu memberikan iman kepada kita Bapak Ibu Saudara.
saudara. Sehingga pada saat kita mendengar firman dan memperoleh iman dan kita melangkah bersama dengan iman itu, maka iman itulah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi ditekan oleh situasi kondisi yang sepertinya tidak mengenakkan bagi kita, yang sepertinya sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi kita tidak lagi berdasarkan perkara-perkara itu. Memang ada banyak perkara yang Tuhan izinkan, saudaraku. Memang ada banyak perkara yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Dia? Apakah kita tetap mengikuti kehendaknya, saudara? Itulah ujian-ujian iman. Jadi terkadang situasi kondisi yang kita alami, keadaan-keadaan yang kita alami, bisa jadi itu adalah sebuah pengujian iman kita. Dan orang yang memiliki iman, maka dia tidak akan pernah takut dalam sebuah kondisi, situasi yang sepertinya menyakitkan bagi dia. Seperti Yusuf yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa dia berjalan bersama dengan Allah Israel dan Allah mendatangkan segala kebaikan bagi dia. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, iman itulah sebabnya bekerja bersama di dalam ketaatan-ketaatan kita. Maka iman itulah yang firman Tuhan sudah kita terima, maka di dalamnya harus ada ketaatan karena kita punya iman, sehingga ketaatan kita yang berdasarkan iman tadi akan membawa upah, kata firman Tuhan tadi, bagi kita, keberuntungan bagi kita, keberhasilan bagi kita. Ketaatan bukti dari sebuah iman yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Contoh Abraham pada saat Tuhan perintahkan Ishak untuk dipersembahkan bagi dia menjadi korban bagi Allah, saudaraku. Abraham tidak takut untuk melakukan itu. Dia hanya perlu taat karena dia punya iman bahwa Allah sanggup, kata firman Tuhan kalau kita baca, dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah sebabnya dia tidak takut walaupun dia sudah menerima janji bahwa Ishaklah anak perjanjian itu. Tetapi pada saat Allah meminta dia untuk mempersembahkan, ketaatannya inilah, saudara, yang menjadi bukti dari sebuah iman percaya dia, saudaraku. Sehingga Allah menjadikan dia bapak segala bangsa, bapak dari bangsa-bangsa, saudara, bapak dari segala orang percaya, karena iman Abraham itu tadi. Kehidupan kekristenan inilah yang harus kita bangun, sebuah contoh teladan yang sudah kita terima lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi iman kita timbul daripada saat kita merenungkan firman, mendengar firman, sehingga kita bisa mencontoh pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita membaca di mana itu di Ibrani pasal 11, ada banyak pahlawan-pahlawan iman, saudara. Apapun yang bisa kita sebut tentang orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, itulah ada orang-orang yang berjalan di dalam iman, dalam percaya kepada Tuhan, dalam ketaatan. Jadi pada saat firman Tuhan berkata, lakukan ini, maka kita taat untuk melakukan. Amin, saudara. Karena kenapa? Karena kita punya iman. Pada saat dia minta berikan itu, maka kita taat untuk memberikan itu kepada Tuhan. Kenapa kita taat? Karena kita punya iman. Seperti Abraham tadi. Jadi firman Tuhan itu akan menguatkan hati kita, memberikan kita iman, saudara, untuk kita taati. Jadi orang yang memiliki iman adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, Pak, Ibu, Saudaraku, amin. Jadi dia tidak lagi berdasarkan sebuah logika, aduh kalau aku beri ini nanti aku kekurangan. Tidak. Aduh kalau aku lakukan itu nanti aku maka ketinggalan. Tidak. Kalau aku hidup dalam pelayanan, jiwa-jiwa dalam gereja Tuhan, aduh nanti terbengkalai bisnisku. Tidak. Dia tidak takut melayani Tuhan. Dia tidak takut mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dia tahu di dalam ketaatan sebagai bukti imannya, maka Allah memberkati dia. Amin. Inilah iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Iman juga bekerja di dalam sebuah ketekunan. Ketekunan atau kesetiaan adalah gambar dari sebuah iman yang terbukti, saudaraku. Jadi sebuah kehidupan yang bertekun, dan tinggal dalam ketaatan, taat melakukan firman Tuhan, bertekun di dalamnya walaupun sepertinya tidak menguntungkan secara logika bagi kita, tapi kita bertekun dalam kebenaran firman, karena firman yang berkata untuk saya harus melakukan itu, maka saya harus melakukan itu. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan dalam segala situasi kondisi kehidupan kita, sehingga tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita yang mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tidak ada seperti itu. Apapun yang kita alami, kita akan terus bertekun dan bersyukur kepada Dia dengan dasar iman bahwa Allah bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Amin. Sebuah contoh teladan yang kita tidak pernah lupa adalah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub, Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dia hanya taat kepada Tuhan. Dia hanya tahu, aku datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, aku pun pergi tanpa membawa apa-apa. Dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia terus bertekun. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita belum sehebat apa yang dialami oleh Ayub ini. Tetapi Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia adalah pribadi yang terus bertekun kepada Tuhan. Pada saat itu terjadi, saya membaca merenungkan kembali kisah Ayub ini, saudara. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10 saya bacakan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, busuk. Kudis-kudis busuk, saudara, bobrok, borok. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Ayat 9 pasal 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ketukilah ayat Allahmu dan matilah. Waduh. Ayat 10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam keadaan semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin, saudara. Inilah ketekunan yang digambarkan oleh Ayub, bahwa iman bekerja sama di dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Apakah dia membayangkan dulu pada saat ini terjadi lalu dia tetap setia, lalu dia digantikan 10 kali lipat, saudara, harta bendanya, 10 kali lipat kekayaannya, 10 kali lipat anak-anaknya, saudara. Apakah dia bisa membayangkan itu waktu itu? Mungkin tidak terbayangkan dalam situasi keadaan seperti itu. Banyak orang pada saat mengalami hal-hal yang buruk lari dari Tuhan, lari meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Imannya tidak terbukti dalam sebuah ketaatan dan kesetiaan. Tetapi Ayub sebuah contoh teladan bagi kita. Walaupun situasi seperti itu dihadapi, maka percayanya kepada Allah tetap dia pegang, tetap dia bertekun di dalamnya, tetap dia bersekutu menyembah Allah, dan dia tidak mempersalahkan Tuhan lewat bibirnya, saudaraku. Inilah menjadi sebuah berkat bagi kehidupannya. Pada saat waktunya telah tiba, Allah membalikkan semuanya menjadi sebuah kebaikan bagi Ayub dan keluarganya. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang dihasilkan dari ketekunan Ayub, ada berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupannya, dalam keluarganya.
tidak terbayangkan. Allah menggantikan itu 10 kali lipat, saudara. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini dalam situasi, kondisi, keadaan dunia yang tidak menentu ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Sekali lagi misteri kehidupan manusia ini, saudara. Tidak bisa kita ketahui. Tahun 2020 ini siapa yang tahu ada pandemi tiba-tiba datang, saudara. 2001 kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tetapi iman percaya kepada anak Allah yang hidup. Iman orang benar itu akan membawa dia kepada sebuah kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak tinggal lagi dalam sebuah ketakutan. Aduh, bagaimana nanti? Aduh, bagaimana nanti? Aduh, bagaimana anak-anakku? Aduh, bagaimana bisnisku? Aduh, bagaimana keuanganku? Aduh, bagaimana masa depan kami? Tidak ada ketakutan di dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Iman menghancurkan segala bentuk roh ketakutan. Iman mendatangkan, membangkitkan roh kekuatan, kata firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7, saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah iman. Memasuki tahun 2021 di depan kita, yang kita butuhkan adalah iman percaya. Orang boleh berkata resesi, krisis, segala macam, ada pandemi yang akan datang lagi, ada sebuah gejolak kekacauan dunia ini, saudaraku. Orang-orang boleh memprediksi begitu, tetapi anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Orang-orang yang punya iman percaya, maka dia akan berjalan dalam sebuah kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, persiapkan hidup kita terus berdasarkan iman, berjalan terus berdasarkan iman. Persiapkan hidup kita memasuki tahun 2021. Ada berkat pertolongan kuasa Tuhan. Pada saat orang-orang penuh dengan ketakutan, kita tidak akan pernah takut, saudaraku. Persiapkan hati kita bahwa Tuhan akan terus bergerak dalam gereja Tuhan di tempat ini, saudaraku. Gereja Bethel Indonesia Barigas adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Kita berjalan bukan berdasarkan apa yang sedang terjadi. Kita berjalan berdasarkan iman. Apa yang Tuhan sudah taruhkan bagi kita. Bahwa Allah sedang bekerja. Tahun Barigas, tahun mujizat, tahun pelipat gandaan pasti terjadi. Kita pasti mengalami itu. Tahun demi tahun kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Terus berjalan dengan iman. Itulah hidup orang benar. Hidup orang benar adalah hidup oleh karena iman. Amin. Pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Dia Allah yang baik. Apapun yang sedang kita alami, pastikan tetap keluar dari hati dan mulut kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Berjalanlah dengan iman. Allah Immanuel menyertai kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.